Oh, berarti dia main film sama Jaehyun, NCT. Dia membintangi banyak drama, debut solo, banyak program televisi juga. Annyeonghaseyo, Chungkudul, user Kim Imnida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting-nya, don't give up. Nah, for this time, aku akan ngajakin kalian semua nih untuk ngebahas tentang korban-korban dari Produce. Kemanakah mereka sekarang? By the way, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut, bantu dulu dong supaya channel aku menjadi channel K-pop terbesar dengan input seputar K-pop yang terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers sekalian yang lain. Dan jangan lupa juga nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsamnida. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah guys, untuk pertama kita mulai dulu ngebahas tentang korban dari Produce 101 season pertama. Di sini ada dua kontestan yang tersingkir secara tidak adil. Mereka adalah Kim So Hyun dan juga So Hye Lin. Nah, untuk pertama kita akan ngebahas dulu tentang So Hye Lin. Jadi, So Hye Lin ini adalah trainee yang mengikuti Produce 101 season pertama dan dia tersingkir di episode kelima dan peringkat terakhirnya adalah peringkat ke-65. Dia katanya sempat menjadi anggota grup pre-debut Lea di bawah SS Entertainment. Namun grup tersebut akhirnya bubar tak lama setelah terbentuk dan diasumsikan bahwa dia katanya meninggalkan SS Entertainment setelah debut Lea yang gagal. SS Entertainment itu katanya belum memperbarui media sosial mereka sejak tahun 2016 dan sejak itu mereka katanya telah menghapus situs web mereka. Dan dikarenakan hal ini diasumsikanlah bahwa saat ini SS Entertainment itu tidak memiliki trainee dan juga tidak menyebutkan grup dalam waktu yang dekat. Dan sampai sekarang kita belum dapat kabar yang terupdate seputar si So Hye Lin. Apakah dia sekarang di agensi ini? Agensi itu nggak ada kabar sama sekali. Ya, kita harapkan semoga si So Hye Lin ini dapat segera debut dan menjadi seorang idol yang sukses di masa depan. Dan sekarang kita akan masuk ke trainee yang kedua. Di sini kita punya Kim So Hyun. Nah, setelah Produce 101, So Hyun muncul di acara Survival debut YG Mix 9. Dia berhasil mencapai episode terakhir sebagai bagian dari grup wanita yang akan didebutkan. Namun mereka dikalahkan oleh grup pria dan tidak dapat mengamankan posisi untuk dapat debut. Sejak saat itu, dia katanya telah menandatangani kontrak dengan agensi yang bernama Mystic Entertainment. Dan saat ini dia itu fokus pada karir dalam berakting. Namun di sini Mystic Entertainment menyatakan bahwa mereka dapat membantunya tumbuh menjadi selebriti yang serba bisa. Ini dapat berarti bahwa dia dapat berkarya sebagai seorang penyanyi di masa depan. Dan drama apa saja sih yang udah dibintangi oleh Kim So Hyun? Ya, dramanya di sini seperti informasi yang aku dapatkan ada 5. Yang pertama adalah Girls' Generation 1979 yang dirilis pada tahun 2017. Habis itu ada 18 yang dirilis pada tahun 2018. Lalu ada Go Back Diary tahun 2018 juga. Top Management tahun 2018 juga. And last adalah Just Dance 2018 juga. I mean, kayaknya ada lagi nggak sih? Mungkin kalau ada silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke Produce 101 season kedua. Di Produce 101 season 2 itu ada dua korban. Yang pertama adalah di babak pertama dan di babak terakhir. Untuk babak pertama ada namanya Song Hyun Woo. Nah, Song Hyun Woo ini itu katanya telah debut bersama dengan grup yang bernama Limitless. Dan dia itu memiliki nama panggung AM atau Astrum. AM saat ini menjadi seorang idol di bawah agensi Oneno Entertainment. Dia merupakan seorang trainee yang pernah mengikuti program Produce 101 season 2, namun dia tersingkir di babak pertama dengan peringkat ke-61. Dia sendiri telah merilis beberapa musik di bawah Oneno dengan rekan satu labelnya yaitu Jang Moonbok. Dan baru-baru ini dia katanya telah mengungkapkan apa yang ia rasakan setelah mengetahui bagaimana kebenaran di balik semuanya melalui Instagramnya. Coba sekarang kalian perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang AM. Halo, ini Song Hyun Woo. Dia di sini pakai real name-nya ya. Pagi ini saya sangat bingung setelah tiba-tiba menerima banyak pesan dari banyak orang yang mengungkapkan kekhawatiran dan kesedihan mereka. Sekali lagi saya minta maaf ya kepada penggemar saya karena membuat kalian khawatir. Saya ingat suatu waktu selama pembuatan film di mana saya begadang sampai subuh berlatih dengan sutradara fotografi, putus asa untuk memberikan penampilan yang lebih sempurna dan menunjukkan wajah saya kepada semua orang. Setidaknya
hanya sekali lagi. Saya sangat sedih sama seperti saya dulu. Namun alih-alih berfokus pada eliminasi saya puas karena saya memberikan kesempatan berharga ini, semua yang saya miliki, dan saya bersyukur atas pertumbuhan yang saya alami. Saya juga senang dapat membagikan pemikiran terakhir saya tentang masalah ini. Daripada merasa kasihan kepada saya sangat berterima kasih jika Anda dapat mendukung saya saat saya melanjutkan karir saya di industri musik. Saya dengan tulus berterima kasih kepada penggemar saya yang selalu mendukung dan juga memikirkan saya. Oke, jadi mungkin buat kalian jangan kasihan sama dia, tapi lebih baik support dia. Oke, itu hal yang lebih ngebuat dia menjadi bahagia. Dan kita akan masuk ke training yang kedua. Di sini kita punya Baekho atau Kang Dong-ho. Seperti yang telah diungkapkan oleh pengadilan, Kang Dong-ho itu sebenarnya dapat masuk ke dalam line up untuk debut bersama dengan Wanna One, tapi dia itu tersingkir di babak keempat nih guys, dan gak bisa debut bersama dengan Wanna One. Saat itu banyak sekali dari orang-orang mengira bahwa yang akan debut bersama dengan Wanna One adalah GR. Gak ada yang mengira bahwa Dong-ho yang akan debut bersama dengan Wanna One. Gak ada sama sekali. Jujur aku waktu itu ya, karena baru nonton Produce Wanna One Season 2, aku benar-benar berharap bahwa Kang Dong-ho ini dapat debut. Why? You can see lah ya guys, pas saat-saat terakhir Kang Dong-ho namanya begitu melejit banget. Setelah penampilannya yang di Boys in Love itu kan namanya langsung ningkat tajam gitu ya, dipanggil bandit seksi gitu. Habis itu di penampilannya yang Yorocha 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 itu kan bagus banget, sumpah gila, keren banget. Dan untuk sekarang si Kang Dong-ho atau Baekho ini lagi fokus bersama dengan NU'EST. Dan setelah keluar dari Produce waktu itu, dikarenakan Min Hyun itu lolos bersama dengan Wanna One, akhirnya Pledis Entertainment pun membuat subunit untuk NU'EST. Namanya adalah NU'EST W, yang mana W ini merupakan kepanjangan dari waiting. NU'EST waiting. NU'EST menunggu Min Hyun. Tapi tenang guys, sekarang Kang Dong-ho bersama dengan NU'EST itu menurut aku ya semakin sukses. Nama NU'EST juga semakin besar setiap harinya. Dan kita harap semoga Kang Dong-ho bersama dengan NU'EST dapat menciptakan karya-karya terbaik mereka dan terus berkarir. Kita harapkan yang terbaik deh buat Kang Dong-ho. Dan sekarang kita akan masuk ke Produce 48. Di sini juga sama, ada 2 korban. Dan 2 korban ini itu terjadi di babak keempat, yang mana 2 orang ini seharusnya debut bersama dengan IZ*ONE. Mereka adalah Ka-eun dan juga Chowon. Untuk pertama kita mulai dulu dari Ka-eun. Sebelum hasil Produce dimanipulasi, dia itu menempati posisi kelima untuk final, yang akan menjadikannya bagian dari line up debut bersama dengan IZ*ONE. Dia akan menjadi anggota tertua dari grup, melebihi usia sang leader yaitu Eunbi 1 tahun. Nah, Liga-eun ini awalnya memulai debutnya sebagai anggota terbaru dari grup After School pada tahun 2012. Rilisan pertamanya dengan grup tersebut adalah single kelima mereka yang berjudul Flashback. Sayangnya After School berhenti merilis musik video sekitar tahun 2015 lalu dan meninggalkannya tanpa karir di usia 21 tahun. Ketika dia akhirnya bergabung dengan Produce 48 sebagai kontestan tertua kedua di tahun 2018, motonya adalah, "Ini adalah kesempatan terakhirku. Saya tidak perlu takut lagi." Sedih sih kalau ngingat waktu itu ya, pas dia di interview. Aku jujur sangat sedih banget. Liga-eun memiliki skor yang sangat tinggi selama pertunjukan. Peringkat pertama 3 minggu berturut-turut dalam episode sebelum final. Dia berada di peringkat kelima. Jadi saat final, orang-orang termasuk aku juga yang jadi penonton waktu itu sangat terkejut banget dan gak nyangka bahwa dia berada di peringkat ke-14. Jujur, orang yang aku prediksi akan masuk adalah Liga-eun, karena dia emang kuat banget. Emang sih aku bukan ngebiasin dia di Produce, enggak. Aku itu ngebiasin Sakura sama Shiromaru sih. Kalau untuk yang Ka-eun, aku tetap support dia tapi nggak ngebiasin gitu. Aku udah duga pasti orang ini pasti masuk gitu ya. Pas di final rank, aku bener-bener kayak why Ka-eun you not enter the list? Shock guys. Dan setelah meninggalkan Produce 48, karir Liga-eun berhenti di Pledis Entertainment. Dia akhirnya meninggalkan agensi tersebut pada Juli 2019 dan merilis single Remember You untuk mengungkapkan perasaannya kepada para penggemar. Dia akhirnya menandatangani kontrak dengan agensi yang bernama High Entertainment dan memulai saluran YouTube-nya sendiri pada Agustus 2019 lalu. Ka-eun Day. Di sana dia sering memposting vlog saat dia berpergian ke luar negeri. Dan setelah Liga-eun meninggalkan agensi sebelumnya, karirnya mulai meningkat lagi. Beberapa bulan kemudian, dia mencetak peran utama dalam serial web Neighbor. Dan di bulan Juni tahun ini, Liga-eun akhirnya merilis musik baru lagi. Sebagai bagian dari proyek musik khusus, dia merekam remake OS
Beethoven Pierce, Can You Hear Me oleh Taeyeon, Girls' Generation. Project 10 dibuat untuk memberikan musisi dan kesempatan untuk melampaui gaya mereka sebelum dan mengambil rute baru yang menantang. Ketika ditanya kenapa dia memilih Lee Ga-eun untuk bergabung dengan 9 artis lainnya, di sini pencipta proyek dari Project 10 yaitu Park Hyung-don berkata bahwa dia mencintai musik dan dia menarik perhatian publik dengan ketulusannya yang dalam. Aduh, sumpah tersentuh banget ya dengan kata si Park Hyung-dong ini, serius. Dan sementara Lee Ga-eun dipuji karena vokalnya yang indah di lagu tersebut. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak lagi ingin menjadi penyanyi idol dalam wawancara internasional BNT pada bulan lalu. Sebaliknya dia bermaksud untuk terus mengejar tujuannya sebagai seorang aktris dan fokus untuk merilis musik, yang mana musik itu ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi kita benar-benar dapat merasakan bagaimana ketulusan dari seorang Ga-eun. Dan tak lama setelah nama trainee Produce 101 yang tereliminasi secara tidak adil terungkap ke publik, Hybe Entertainment telah mengeluarkan pernyataan tentang situasi Lee Ga-eun. Menurut perusahaan, setelah membahas masalah tersebut, Lee Ga-eun sendiri telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait skandal manipulasi. Dalam wawancaranya dengan BNT Internasional, Lee Ga-eun menjelaskan bahwa dia sering merasa takut dan tidak percaya diri sebagai member dari After School karena tempat kemenangannya yang sah di Produce 48 telah terungkap. Penggemar berharap dia akan merasakan rasa percaya diri kembali. Dan saat ini buat kalian yang mau kepoin dia, silahkan ya langsung kepoin di Instagram resmi dari Ga-eun yaitu @bygaeun. Dan sekarang kita akan masuk ke korban yang kedua yang bikin orang patah hati juga, yaitu tentang Han Cho-won. Jadi sebelum hasil Produce 48 dimanipulasi, Han Cho-won menempati posisi ke-6 untuk final yang akan menjadikannya bagian dari line up debut bersama dengan IJON. Mengingat keterampilan rap mengejutkan yang dia tunjukkan di acara tersebut, dia kemungkinan besar akan menjadi bagian dari line rap di IJON. Han Cho-won yang berusia 18 tahun adalah trainee di bawah Cube Entertainment, salah satu agensi yang menaungi banyak grup yang terkenal mulai dari G-Idol, CLC, dan juga Pentagon. Dan setelah dari acara Produce, Han Cho-won kembali ke Cube Entertainment sebagai seorang trainee, dan pada Februari 2019 ia telah lulus dari Hanlim Multi Art School bersama dengan trainee dari Produce 48 yang lain, mulai dari Son Eun-chae yang diperkirakan akan segera debut di girl group A-Team Entertainment ISE. Lalu ada Go Yoo-jin yang dikabarkan telah meninggalkan impiannya untuk menjadi seorang idol. Dan karena Han Cho-won masih menjadi trainee pada saat itu, penggemar tidak dapat melihat atau mendengar banyak tentangnya selama setahun setelah final Produce 48. Tapi pada Agustus 2019 dia mengejutkan semua orang dengan menandatangani kontrak artis resmi dengan agensinya. Pada saat itu laporan mengatakan bahwa Han Cho-won akan bersiap untuk debut, meskipun mereka tidak secara khusus menyebutkan apakah Han Cho-won ini akan debut menjadi seorang solois atau debut dalam sebuah girl group. Satu laporan Spot TV di sini menyebutkan bahwa pada Januari tahun lalu, Cube Entertainment bermaksud menyebutkan Han Cho-won bersama dengan trainee dari Cube Entertainment juga, namanya adalah Lee Jo-hyun. Jadi Lee Jo-hyun ini adalah mantan kontestan di KBS The Unit pada tahun 2017 dan KBS 2 Dancing High pada tahun 2018. Kedua trainee tersebut adalah bagian dari tim pradebut Cube Entertainment yaitu Cube 3. Namun sampai sekarang itu belum dikonfirmasi. Tapi ada satu hal lagi tentang Cho-won, yang mana dia telah membuat debut untuk filmnya pada awal tahun ini dalam produksi yang bernama Bully Bad Guys. Adakah yang udah nonton film dari Han Cho-won? Kalau belum, mungkin kalian perlu searching Bully Bad Guys. Langsung kepoin filmnya seperti apa ya. Dan sekarang kita akan masuk ke Produce 8. Ini adalah seri Produce yang terakhir. Untuk babak pertama kita punya Anzardi Timothy. Jadi Anzardi Timothy merupakan seorang model di bawah S-Team Entertainment. Saat ini dia juga tetap jadi model. Dia mengikuti Produce X 101 bersama dengan model-model dari S-Team yang lain. Namun dia tersingkir di babak pertama dengan peringkat ke-61. Dan sejak Produce X 101, Timothy berfokus pada karir modelingnya. Namun dia juga masih sering memposting video dirinya menari di akun Instagramnya. Jadi untuk sekarang Timothy ini masih menjadi seorang model. Belum ada kabar dia menjadi seorang idol atau enggak. Dan sekarang kita akan masuk ke korban yang kedua. Ini terjadi di babak ketiga. Ada dua, yaitu ada Kim Kuk-hon dan juga Lee Jin-woo. Untuk pertama kita mulai dulu bahas tentang Kim Kuk-hon. Jadi Kuk-hon ini adalah seorang idol di bawah
agensi The Music World. Dia adalah trainee di Produce X101 dan tersingkir di babak ketiga dengan peringkat ke-21. Kim Kuk-Hon sendiri itu memulai debutnya sebagai member dari My Teen pada 26 Juli 2017. Setelah debut dia tampil sebagai kontestan di acara Mix 9 di mana dia menduduki peringkat ke-18. Nah, pada 20 Agustus 2019 diumumkan bahwa My Teen telah bubar. Dan akhirnya dia pun memulai debutnya sebagai duo bersama dengan Song Yoo-bin. Nama dari grup mereka adalah Boy, B-O-Y, pada 7 Januari 2020 yang lalu. Dan untuk Boy sendiri itu telah merilis 3 album. Yang pertama ada Blurry, yang kedua ada Phase 1 You tahun 2020, dan yang kedua ada Phase 2 yaitu We pada tahun 2020 juga. Lalu kita akan lanjut ke Lee Jin-woo. Jadi Lee Jin-woo setelah tereliminasi dari Produce X101, dia akhirnya kembali ke agensinya yaitu Maru Entertainment. Dan tak berselang lama kemudian dia akhirnya debut bersama dengan grup yang diberi nama Teen Teen, yang mana grup ini beranggotakan 3 orang member. Mereka adalah mantan trainee dari Produce X101 juga, mulai dari Lee Woo-jin, lalu ada Lee Tae-seung, dan Lee Jin-woo. Tintin sendiri itu memulai debutnya pada 18 September 2019. Dan baru-baru ini Jin-woo kembali debut bersama dengan grup di bawah Maru Entertainment, namanya adalah Ghost 9. Yang mana anggota-anggota dari Ghost 9 ini pernah mengikuti program Mix 9 dan juga Produce X101. Dan grup tersebut mulai debutnya pada tanggal 23 September 2020 dengan mini album pertama mereka yang berjudul Door. Dan sekarang kita akan masuk ke babak yang keempat. Di sini ada 3 korban, banyak banget. Yang pertama adalah Ko Jung-mo. Jadi Ko Jung-mo ini merupakan seorang idol di bawah agensi Starship Entertainment. Jadi Ko Jung-mo kalau dalam hasil real sebelum dimanipulasi itu berada di peringkat ke-6 nih guys. Tapi sayang di Produce X101 pada babak keempat dia itu menduduki peringkat ke-14 dan bisa debut bersama dengan X1. Jadi setelah keluar dari Produce X101, Ko Jung-mo akhirnya kembali ke Starship Entertainment. Dan baru-baru ini Starship telah mendebutkannya bersama dengan grup yang diberi nama Crappity yang didebutkan pada tanggal 14 April dengan merilis mini album pertama mereka yang berjudul Hideout Remember Who We Are Season 1. Dan kita akan lanjut ke korban yang berikutnya. Di sini kita punya Lee Jin-hyuk. Nah, awalnya Lee Jin-hyuk ini berada di peringkat ke-7 nih guys dalam hasil yang real sebelum dimanipulasi. Tapi setelah dimanipulasi peringkatnya itu sangat jauh banget dari peringkat yang awal, yaitu turun ke 14. Dan setelah Produce X101 selesai, Lee Jin-hyuk mengadakan fan meeting solo pertamanya di Seoul, Korea Selatan pada 10 Agustus 2019, diikuti dengan fan meeting di Thailand pada 15 September 2019 dan di Taiwan pada 13 Oktober 2019. Ia juga mengadakan fan meeting solo di Filipina dan Macau masing-masing pada tanggal 14 dan 21 Desember. TOP Media mengumumkan bahwa Lee akan mulai debutnya sebagai artis solo pada 4 November 2019 dengan album solonya yaitu Soul yang dirilis disertai dengan video musik dari lagu utama I Like That. Ia menggelar showcase debut solo pertamanya di KBS Arena pada tanggal 4 November 2019 dan showcase tersebut juga disiarkan langsung melalui aplikasi V-Live. Lee kemudian merilis album solo keduanya yang berjudul Splash pada tanggal 30 Juni 2020 diiringi dengan lagu utama yang bertajuk Bad Lamp. Dan selain sudah debut menjadi seorang solois, si Jin-hyuk ini juga telah hadir di berbagai televisi series dan juga televisi show. Untuk televisi series sendiri, itu ada Find Me In Your Memory. Dia berperan sebagai Jo Il-kwon dan ditayangkan di MBC TV. Project ini dirilis pada tahun 2020. Untuk Hanging On, itu dia berperan sebagai Jong-shin yang dirilis di GTVC, Season, NQQ, dan juga YouTube. Dan yang terakhir adalah Dear M. Dia itu berperan sebagai Gil Mok-jin. Oh, berarti dia main film sama Jaehyun NCT. Oke, I know. Dan untuk televisi show, yang pertama ada Oni Salon yang ditayangkan di MBC. Dia itu sebagai supporting cast. Lalu ada Tell Me yang dirilis di JTBC juga sebagai cast member di episode ke-5 sampai 10. Habis itu ada Five Cranky Brothers di JTBC juga sebagai cast member. Lalu ada The Dawn Quiet Search yang dirilis di network sebagai cast member. Lalu ada Boy Mental Camp, itu dirilis di WV sebagai cast member. Lalu ada Holy Moly itu di Season sebagai cast member juga. Wow, dapat kita simpulkan bahwa dia ini merupakan alumni Produce yang sangat sukses banget. Namanya sangat melejit. Dia mintangi banyak drama, debut solo, banyak program televisi juga. Amazing of you Jin-hyuk. Sukses banget. Dan yang terakhir adalah
Kim Dong Hyun. Jadi Kim Dong Hyun itu awalnya berada di peringkat ke-8. Tapi setelah dimanipulasi, peringkatnya turun nih guys menjadi peringkat ke-17. Dan akhirnya dia pun tidak dapat menjadi anggota X1. Dan pada akhir Desember 2019, C9 mengumumkan bahwa Dong Hyun akan melakukan debut aktingnya di drama The Best Mistake Season 2 pada awal tahun 2020 yang lalu. Nah guys, itu adalah kabar dari para korban di Produce 101. Gimana? Apakah sekarang kalian udah puas mendengar kabar mereka? Ada yang sangat sukses banget namanya, ada juga yang udah debut, dan ada juga yang sampai sekarang itu belum ada kabar sama sekali. Oke, well, dan untuk video kali ini, dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dan cara komen di bawah. Dan mungkin ada salah kata, aku mohon maaf banget atas semua itu karena semuanya benar-benar enggak sengaja. Kita ketemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuf pamit. Annyeong. Gamsahamnida.